Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Empleng Channel. Semoga yang menyaksikan video ini selalu diberi keselamatan, kesehatan, umur panjang, banyak rezeki, hidup yang barokah, serta sukses dunia dan akhirat. Amin. Kali ini saya ingin membahas tentang Shimizu, pompa air Shimizu. Pompa air ini dengan kasus putarannya lambat dan ampernya itu tinggi. Nah, ini harusnya normalnya itu sekitar 0,6 atau 0,8. Ini ampernya bisa sampai 4 ampere atau 3 ampere lebih. Nah, dan putarannya itu lambat, gitu. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Simak video ini. Langsung saja, langkah awal adalah kita cek kapasitornya. Kita ukur kapasitornya. Ini pompa air ini menggunakan kapasitor 12 mikro. Nah, kita ukur. Nah, ini kapasitor ini masih isinya itu 11,9 ya, 11,92. Ini masih dianggap normal karena fullnya itu 12 mikro, masih terdapat 11,92, berarti masih normal. Nah, setelah kapasitor normal masih bagus, kita bongkar dinamonya. Cuman ingat, sebelum dibongkar itu kita tandain dulu supaya waktu pas pemasangan itu gampang, bautnya itu tepat, tidak mencari-cari lubang baut. Nah, setelah terbongkar seperti ini, kita cek, kelihatan masih mulus. Cuman ingat, kita harus benar-benar teliti. Kalau dilihat kasat mata, pompa ini masih bagus. Nah, kita perhatikan, kita cari secara teliti. Nah, ini kita terdapat ada titik hitam. Nah, titik hitam seperti ini. Nah, kita amatir seksama titik hitam seperti ini. Nah, ini adalah seperti short ya, seperti terbakar, cuman hanya satu titik. Terbakar cuman hanya satu titik. Dan kawatnya ini tidak putus ya, kasus ini tidak putus kawatnya, jadi sehingga masih ada hubungan. Nah, setelah kita pastikan bahwa titik tadi itu adalah penyebab dari putaran lambat tersebut atau ampere tinggi, ya kita guyur pakai thinner. Nah, kita guyur pakai thinner, kita buka ikatannya ya. Kita harus sabar. Nah, ini yang tadi titik hitam tadi, ini yang titik hitam. Nah, ini terbakar hanya satu titik, tapi tidak terputus kawatnya. Ini terbakar cuman tidak terputus kawatnya. Nah, cuman kelihatan short ya, nempel ya antara kawat satu dengan kawat yang lain. Nah, ini harus dipisahkan atau kita kasih lapisan isolasi. Nah, cuman kita harus lenturkan dulu atau kita encerkan dulu biar nggak keras dengan pakai thinner ya, pakai thinner. Nah, kita buka dulu ikatannya, kita buka biar gampang kerjanya. Nah, kita buka ikatannya. Biar gampang kita kerja, kita buka ikatannya. Nah, setelah itu kita angkat seperti ini. Yang tadi short ya, yang hitam-hitam tadi yang kebakar hanya satu titik. Nah, kita angkat seperti ini. Nah, ini kalau keras kita guyur dengan pakai thinner berulang kali. Diamkan,
kita guyur lagi, diamkan, kita guyur lagi, diamkan, kita guyur lagi, seperti itu berulang kali sampai sirlak pengeras itu bisa lembek, bisa lentur. Baru kita angkat seperti ini. Sehingga kalau sudah lembek pengerasnya atau serlaknya, dengan cara kita guyur pakai thinner seperti ini, nah itu ntar mudah untuk mengangkat kawatnya. Jadi ini berulang kali. Ini saya pakai thinner jenis ND ya, jenis ND saya pakai thinnernya. Jadi supaya cepat untuk mempermudah encernya serlak ya, kita guyur berulang kali dengan pakai thinner. Bisa pakai menggunakan botol, bisa pakai dituang, bisa pakai kuas, dengan cara seperti itu. Nah setelah lembek baru kita congkel ya, kita lepaskan. Jadi antara yang shot satu dengan shot yang lainnya itu kita angkat seperti ini, cuman pelan-pelan. Kalau masih keras jangan dipaksa, soalnya bisa putus di dalam. Jadi usahakan memang benar-benar sudah encer ya, sudah lembek ya, baru kita congkel, kita angkat pakai fiber. Kalau saya ini pakai Pertinak supaya tidak menimbulkan lecet yang lebih parah. Itu kita gunakan untuk yang congkelnya itu gunakan alat yang tidak melukai kawat emalnya. Nah kita angkat seperti ini. Nah yang terkelupas ya, yang tadi gosong hitam itu pasti emalnya terkelupas, udah rusak. Nah kita solasi pakai solasi kertas. Nah yang seperti ini. Nah ini udah emailnya udah mengelupas, sudah terkelupas emailnya karena tadi ada yang gosong hitam tadi. Cuman tidak putus, hanya gosong doang, hanya terkelupas doang, tapi kawatnya tidak putus. Nah kita solasi pakai solasi kertas seperti ini. Nah ini pakai solasi kertas, kita solasi seperti ini. Nah kita solasi seperti ini. Ini pengganti email yang rusak, jadi kita pakai solasi kertas. Nah saya mengalami seperti ini sudah beberapa kali mengalami hal seperti ini, dan kita kerjakan seperti ini itu aman ya, dan alhamdulillah awet, tidak perlu gulung, sudah kembali normal. Nah kita solasi yang lecet, yang terkelupas emailnya, yang rusak emailnya, yang karena tadi itu gosong itu menimbulkan short antara kawat satu dengan kawat yang lain, itu menyebabkan ampere tinggi dan putaran melambat karena short tadi. Jadi bukan putus tapi shortnya, jadi menyebabkan ampere tinggi dan putaran melambat. Nah setelah selesai kita balut dengan solasi yang tadi terkelupas emailnya, kita ikat lagi. Nah ini saya menggunakan benang nilon. Nah kita ikat. Nah kita ikat seperti ini. Mau model ikatan seperti apa terserah, yang penting kencang. Dan waktu pas ikat gini harus kita perhatikan kawatnya, karena ini sudah
bekas gulungan, takutnya ada kawat melintang, kita tarik putus. Nah, setelah diikat selesai seperti ini, kita selak ulang ya, kita selak kembali supaya yang tadi kita lepaskan dari pengerasnya supaya keras kembali, yang tadi lembek supaya keras kembali, kita selak seperti ini. Usahakan selaknya rata ya, usahakan selaknya ini rata, membasahi semua yang tadi lembek, sehingga ntar sewaktu udah kering itu keras kembali. Yang untuk supaya kawat itu tidak bergetar di saat running atau di saat dipakai, sehingga untuk mengurangi resiko lecet atau short seperti tadi karena kawat bergetar. Nah, kita selak seperti ini, selang supaya kembali keras lagi. Yang tadi kita congkel ya, kita selak ulang. Nah, usahakan nyelaknya rata, jadi supaya yang tadi belum terkena selak jadi terkena selak, sehingga supaya tidak bergetar di saat running atau di saat pompa air ini dipakai. Nah, ini kita selak. Nah, terserah mau menggunakan selak merek apa, terserah, yang penting waktu pas kering itu keras. Nah, setelah kering selaknya baru kita pasang ulang ya. Setelah kering kita pasang ulang, nah, ini tutupnya kita pasang. Nah, kalau saya itu lubang bautnya itu saya kasih gemuk atau grease supaya waktu pas perbaikan nantinya itu gampang dilepas bautnya, tidak karatan. Jadi saya lubang-lubang bautnya itu saya kasih gemuk atau saya kasih grease untuk mempermudah di saat nantinya kalau pompa ini diservis ulang, itu buka bautnya itu gampang. Maka dari itu kita pakai grease lubang bautnya sebelum bautnya itu dipasang. Nah, setelah itu kita kembali pasang. Nah, seandainya rotornya ini karatan seperti ini ya, kita bersihkan dulu, kita amplas dulu. Nah, kita amplas seperti ini untuk yang ada karatnya, jadi supaya dinamo ini tidak berat karena karat itu gesek dengan statornya. Makanya kita bersihkan dengan digosok pakai amplas seperti ini. Nah, setelah udah bersih karatnya, kita pasang ke bodi statornya ya, kita pasang seperti ini. Nah, kita pasang seperti ini. Kita pasang. Nah, setelah terpasang kita coba, kita tes. Nah, ini putaran sudah normal, sudah kencang kembali. Kita tes dengan tang ampere. Ampernya berapa? Ya, kita colok ampernya berapa. Setelah kita perbaiki, nah, 0,62 atau ya sekitar 0,6 ampere, berarti ini udah normal
Ini udah normal ampernya, dan putaran juga sudah kencang, tidak seperti yang awal, yang sebelum diperbaiki, yang ampernya tinggi. Nah, ini ampere sudah normal, putaran sudah normal. Nah, ini putarannya sudah kencang, tidak seperti yang awal tadi. Nah, ini yang waktu pas belum diperbaiki, ampernya 4 ampere. Ampernya 4 ampere. Nah, putaran lambat. Nah, putaran lambat seperti itu, ampernya tinggi. Ini sebelum diperbaiki. Nah, setelah diperbaiki, putarannya sudah kencang, ampere 0,6. 0,6. Yang sebelum diperbaiki ampere 4 ampere, setelah diperbaiki 0,6. Dan putarannya sebelum diperbaiki itu lambat, setelah diperbaiki kembali kencang, kembali normal. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Apabila suka dengan video ini, silahkan like, komen, share, dan subscribe. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.